Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT, praktis membuat analisis SWOT. Seperti kita ketahui bahwa analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk memformulasikan strategi yang didahului dengan penentuan positioning. Untuk sampai ke formulasi, sebelumnya ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah penetapan misi atau tujuan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, program kerja, dan seterusnya. Langkah kedua setelah menetapkan misi adalah analisis. Analisis mengenai lingkungan internal eksternal. Dua bahasan utama tadi dalam proses strategik itu dibahas pada pertemuan yang lainnya atau kesempatan yang lain. Tahap yang ketiga, formulasi, secara lengkapnya juga tidak akan kita bahas karena formulasi itu banyak sekali macamnya. Di sini kita hanya akan membahas tentang analisis SWOT, itu pun secara ringkas. Mari kita mulai bahasan analisis SWOT. Seperti kita ketahui bahwa analisis SWOT itu digunakan untuk mencari positioning sekaligus untuk memformulasikan strategi. Ketika membuat analisis SWOT, kita mulai dari visi misi kita, karena penilaian posisi adalah didasarkan pada apa yang kita tuju. Kita punya tujuan, punya step-stepnya. Pada saat ini sudah sampai mana, disitulah kita akan menilai posisi kita sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Yang berikutnya, setelah tujuannya jelas, cara yang dilakukan adalah melakukan analisis. Analisis seperti kita ketahui, analisis terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman. Lingkungan internalnya adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Bahasan itu kita bahas pada saat kita membahas tentang analisis lingkungan organisasi secara lebih detail. Nah, berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, nantinya yang kita harapkan adalah diperolehnya positioning. Seperti terlihat di gambar, ketika ada di positioning, kita punya kekuatan dan memiliki peluang dari faktor eksternalnya, kita dalam posisi growth atau pertumbuhan. Dan seterusnya, seperti terlihat di tabel atau di gambar. Nah, dengan ditemukannya positioning kita, sebenarnya kita sudah punya landasan, yaitu teori yang menjadi dasar kita memformulasikan strategi, yaitu sebagai berikut. Nah, ketika di kuadran 1, strategi yang harus dilakukan apa? Di kuadran 2, yang harus dilakukan apa, dan seterusnya, itu yang menjadi landasan. Meskipun di setiap kuadran tetap harus ada analisis lebih lanjut sehingga kita bisa memilih salah satu strategi yang paling tepat. Itu tidak akan kita bahas, tapi kita mulai dengan membuat analisis SWOT. Langkah awal membuat analisis SWOT adalah menentukan elemen atau indikator di masing-masing faktor. Misalnya kita tuliskan di sini faktor internal, yang berikutnya faktor eksternal. Bagaimana kita menentukan masing-masing indikator di setiap faktornya? Kita kembali lagi berkiblat kepada tujuan kita, misi kita apa,
sehingga akan diketahui apa yang bisa mempengaruhi capaian kita atau keadaan kita saat ini. Misalnya bisa juga kita ungkapkan aja, jangan dibuat pengelompokannya kalau bisa. Faktor internal sebutkan sebanyak-banyaknya, misalnya ada internal 1, I01, terus I02, dan seterusnya. Ini kalau kita membuat sendiri. Demikian juga untuk faktor eksternalnya. Eksternal 01, eksternal 02, dan seterusnya. Sesuai dengan temuan kita ketika melakukan analisis lingkungan. Kalau kita tidak mau membuatnya sendiri atau ingin mendapatkan data yang objektif, maka untuk melakukan analisis kita libatkan stakeholder. Siapa saja yang berkepentingan dengan organisasi kita libatkan untuk menyebutkan faktor apa saja sih yang ada di internal eksternalnya, sehingga nanti akan diketahui banyak indikator-indikator yang muncul di internal maupun eksternal. Taruhlah kita sudah dapatkan seperti ini. Langkah berikutnya adalah menentukan masing-masing indikator itu termasuk kekuatan atau kelemahan. Kalau di internalnya, kalau di eksternalnya, masing-masing indikator itu masuk di opportunity atau peluang, atau justru itu merupakan ancaman. Kita tentukan, misalnya I01 adalah termasuk kekuatan, strength. I02 itu kelemahan. Ketiga kelemahan juga, keempat kelemahan juga, kelima kekuatan, dan seterusnya. Di faktor eksternal demikian juga, misalnya E01 itu merupakan ancaman, threat. E02 merupakan peluang, opportunity, 03 dan seterusnya. Ini ketika misalnya kita memang mampu untuk melakukannya secara objektif. Kalau tidak, seperti saya contohkan tadi, libatkan beberapa pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Misalnya ada 01, pihak 1, pihak 2, pihak 3, pihak 4, pihak 5 misalnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data seperti itu, ini akan lebih mudah karena pendapat-pendapat itu nanti akan kita masukkan kepada kelompok mana. Makanya paling enak adalah dengan melibatkan jumlah ganjil sehingga akan diketahui. Misalnya untuk I01 menurut pihak pertama itu merupakan kekuatan. Menurut pihak kedua sebagai responden itu merupakan kelemahan. Menurut yang ketiga kekuatan juga. Menurut keempat kelemahan. Menurut kelima kelemahan juga. Sehingga untuk I01 keputusannya itu karena yang 3 menganggap itu sebagai kelemahan dan yang 2 mendapatkan atau berpendapat bahwa itu kekuatan, maka kita masukkan ini sebagai kelompok kelemahan. Demikian juga untuk indikator yang kedua, kita tanyakan kepada mereka satu-satu, misalnya ini merupakan kekuatan. Misalnya semua setuju kekuatan, ini lebih gampang lagi, ini kekuatan. Terus ke bawah ditentukan berdasarkan pendapat ini. Sama juga di pihak eksternalnya juga, nanti sama dengan yang ini dibuat dengan meminta pendapat untuk mendapatkan data yang objektif. Contohnya adalah misalnya P01 dia menganggap bahwa itu peluang.
yang kedua peluang, yang ketiga ancaman, yang keempat ancaman, yang kelima peluang. Ini kita ambil keputusan untuk E01 adalah peluang. Yang kedua terus dan berikutnya nanti akan mendapatkan pengelompokan. Kalau sudah, nanti kita buat atau kita split menjadi indikator per kelompok. Dari masing-masing faktor yang berikutnya kita split menjadi kelompok-kelompok, misalnya kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Sehingga nanti kita masukkan misalnya nomornya 01, 02, dan seterusnya. Taruhlah kita sudah mendapatkan 01 sampai 08 untuk kekuatan. Misalnya tadi S, nah S01, S02, dan seterusnya. Misalnya kita dapatkan 8 indikator di faktor internal kekuatan. Hal yang sama juga dilakukan untuk yang lainnya, untuk kelemahan, untuk ancaman. Misalnya sini ada 7, berarti ada masukkan indikator-indikator yang adanya. Taruhlah kita contohkan di sini gampangnya W01, W02, dan seterusnya. Sama juga yang peluang. Misalnya kita temukan ada 5 misalnya. Indikatornya O01, O02, dan seterusnya. Tergantung dari hasil yang kita dapatkan. Jadi bisa indikatornya berbeda-beda antara faktor kekuatan, kelemahan di internalnya, peluang ancaman di eksternalnya. Kita contohkan misalnya yang faktor ancamannya cuma 4 misalnya. 01 dan seterusnya. Misalnya. Nah, langkah berikutnya adalah yang kita perlukan ketika membuat analisis SWOT. Yang penting adalah pembobotan. Pembobotan maksudnya untuk masing-masing di sini itu bobotnya berapa, ratingnya nanti penilaiannya itu berapa, sama bobot kali rating. Tadi kita sudah dapatkan elemen dari setiap faktor, kekuatan 8, kelemahan 7, peluang ada 5, ancaman ada 4. Setelah itu kita membuat bobotnya. Bobot yang tahu adalah kalau kita yang melakukan penelitian, kalau kita yang mau melakukan analisis SWOT sendirian, kita bisa menentukan berdasarkan informasi kualitatif. Atau biasanya ada juga yang membuat nilai yang seimbang. Biasanya ini hanya untuk cari gampangnya. Misalnya ada yang membuat ini untuk strength misalnya, kekuatan. Karena ada 8, maka bobot itu totalnya adalah 1 atau 100%. Sehingga orang akan membuat ini 100 atau 1 dibagi jumlah indikator di kekuatan ada 8, bagi 8. 0,125. Sehingga di sininya 0,125. Yang lainnya berarti sama semua ke bawah. Kalau kita mau cari gampangnya. Tetapi untuk bisa mendapatkan bobot yang sesuai dengan keadaan, maka kita harus melihat secara objektif. Misalnya W01 itu paling itu mempengaruhinya cuma 15%. Berarti kita tulis 0,15. Untuk W02 itu cuma paling 8%, 0,08.
misalnya. Dan seterusnya kita yang menentukan berdasarkan kondisi lingkungan. Yang penting totalnya nanti ada 1 masing-masing. Nah, kalau kita melibatkan pengambilan keputusan atau berbagai pihak yang ada dalam organisasi untuk mendapatkan data objektif, maka kita bisa menggunakan seperti tadi responden, yaitu pengambil keputusan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut dan punya kewenangan untuk memutuskan. Sehingga apa? Kita tambahkan di sini responden-respondennya untuk menilai. Kita persiapkan. Ini yang sudah kita persiapkan. Misalnya kita melibatkan 4 pihak, yaitu responden 1, responden 2, responden 3, responden 4. Dan bobot kekuatan dari masing-masing ini nanti dinilai rata-ratanya, sehingga ketika masing-masing punya penilaian yang berbeda, maka nanti rata-ratanya juga akan berdasarkan penilaian dari seluruh pihak. Contohnya misalnya untuk yang kekuatan ada 8 elemen. Ada 8 elemen. Maka setiap responden kita minta untuk mengurutkan dari yang bobotnya paling tinggi ke yang paling rendah. Yang paling tinggi berarti nilainya sesuai dengan jumlah elemennya. Karena jumlah elemennya ada 8, maka kita minta agar responden itu mengurutkan elemen-elemen ini berdasarkan kepentingannya atau berdasarkan nilainya atau bobotnya. Misalnya, untuk R1, saya akan menilai bahwa yang paling tinggi adalah S7, berarti kita nilai 8. S4 itu bobot di bawahnya 7, S4 bobot di bawahnya 7, taruhlah ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sini juga misalnya kita misalkan aja biar gampang. Lima, 6, 7 yang belum 8. Untuk R3 misalnya 5, 7, 6. Ini 8, 5, 6, 7, 8. Yang belum 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ini tergantung responden yang menilai. Responden yang 4 misalnya 8 itu ada di S1, elemen 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau sudah ketemukan ini, maka kita buat rata-ratanya. Di sini sudah ketemu bahwa, nah, sudah ketemu. Meskipun penilaian untuk yang nomor 1 itu ada 8, tetapi yang lainnya cuma di peringkat ke-5, maka rata-ratanya adalah 5,5. Setelah itu baru kita jumlahkan. Dijumlah dari atas bawah sehingga akan ketahuan total bobotnya. Kalau sudah, baru kita menentukan bobot di masing-masing elemen. Bobot yang pertama adalah rata-rata untuk elemen pertama S01 dibagi dengan rata-rata dibagi dengan total bobot. Akan ketemu 0,15. Kita ke bawahnya S2, S3 dan seterusnya sama juga kita buat itu. Kalau di Excel bisa kita pakai formula, yaitu ditahan untuk yang 36 karena posisinya total ini tetap sama aja di sini, maka
posisi itu kita tahan, sehingga kita bisa langsung copy ke bawah. Nah, dari situ akan sudah ketahuan bahwa ternyata dari penilaian yang ada kita sudah mendapatkan bobot yang paling tinggi adalah S04 yang kekuatannya paling tinggi bobotnya. Elemen berikutnya S03 dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Kita contohkan aja faktor eksternal yang lebih sedikit. Kita ngurutkannya berarti hanya 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga responden diminta untuk mengurutkan elemen-elemen itu dari yang paling utama. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Positioningnya ini terserah dari responden. 3, 2, 3, 4, 1, 5 misalnya. 2, 3, 1, 4, 5 misalnya, sama di rata-rata. Setelah itu dijumlah sama dengan tadi, karena 5 berarti ini 5, ini sama juga. Udah ketemu, totalnya 15. Berarti nanti akan kita temukan bahwa bobot untuk opportunity indikator peluang yang nomor 1 adalah rata-rata penilaian responden dibagi dengan total bobot 0,12 atau 12%. Untuk elemen 1 12%. Nah, sehingga totalnya harusnya 100% atau 1. Nah, sudah benar. Kita sudah bisa membuat bobotnya. Demikian juga untuk kelemahan ancaman. Kelemahan karena ada 7 elemen, maka responden diminta mengurutkan dari 7 yang paling tinggi bobotnya, 1 yang paling rendah. Sama juga untuk ancaman, karena cuma ada 4 elemen, maka diminta menilai dari 4 yang paling tinggi, 1 yang paling rendah. Kita sudah mendapatkan bobot. Baik, yang berikutnya, kita tadi sudah mendapatkan bobot dari setiap elemen. Dasarnya adalah rata-rata dari yang dimunculkan oleh responden dibagi dengan total bobotnya. Langkah berikutnya adalah menentukan rating atau nilai dari masing-masing elemen tersebut. Karena kita menggunakan responden, ini akan lebih mudah. Kalau kita membuat sendiri, artinya tidak melibatkan orang lain, kita ingin menilai juga harus objektif. Kita beri nilai 1 paling rendah, 4 yang paling tinggi. Misalnya, untuk strength 01, berarti kita akan menilai 1 itu kekuatannya itu paling rendah, kalau 4 itu paling tinggi. Oleh karena itu, dalam menentukan rating ini harus yang dilihat adalah para pesaing atau di mana industri kita, perusahaan kita itu bekerja. Sehingga untuk mendapatkan gambaran pertarungan atau persaingan, maka yang dilakukan adalah kita menentukan pesaingnya siapa. Yang jelas ketika kita membandingkan, menentukan pesaing adalah mereka yang levelnya sama. Kalau kita patokannya adalah perusahaan sejenis atau kita dalam kerangka yang lebih tinggi,
atau kita akan bandingkan perusahaan kita, organisasi kita dengan perusahaan yang levelnya lebih tinggi, itu namanya bunuh diri. Terus kalau kita menggunakan pesaing kita adalah yang levelnya di bawah kita, itu merupakan hal yang sia-sia. Oleh karena itu, menentukan ratingnya berapa adalah pesaing yang sesungguhnya. Misalnya, satu untuk yang kekuatannya rendah, yang kedua sedang, nilai 3 untuk tinggi, yang keempat sangat tinggi. Misalnya S01, taruhlah kita isi aja. Misalnya S01 itu kekuatan kita dibandingkan pesaing, menurut responden 1 itu jauh lebih tinggi sehingga nilainya 4. Contoh yang lain, untuk masih dari responden 1. Elemen S03, elemen yang ketiga dari kekuatan itu ternyata dibandingkan pesaing yang lain itu cuma agak lebih tinggi. Berarti nilainya atau dibandingkan pesaing itu cuma 2. Dan seterusnya kita isi semua. Setelah itu dibuat rata-rata karena berasal dari 4 pendapat yang berbeda. Nah, isi dari rating ini adalah sama dengan rata-rata penilaian responden. Sama semuanya ke bawah. Kalau kita sudah menemukan bobot dan rating, maka tinggal mengalihkan bobot kali rating. Bobot kali rating. Sama, yang bawahnya sama semuanya ke bawah. Nah, dari contoh yang ada di sini, yang ada di internal ini, ternyata yang nilainya relatif sangat tinggi, ratingnya sangat tinggi, paling tinggi ratingnya adalah di S01, yaitu 0,375. Yang lain yang mendekati itu cuma yang ada di S04 dan S05. Ini yang paling tinggi. Sebagai contoh, yang paling tinggi. Kalau bobotnya itu 0,12 juga bukan yang paling tinggi, sehingga kalau nilai akhirnya itu 0,46. Nah, sementara di S05 nilainya memang tidak setinggi S01 ratingnya. Dibandingkan pesaing, itu bukan kekuatan yang paling tinggi, tetapi di nilai akhir ternyata nilainya yang paling tinggi. Karena apa? Bobotnya memang yang paling tinggi. Sehingga apa? Nilai akhir adalah bobot kali rating. Kalau sudah, nanti kita buat bobot rating ini kita jumlahkan sehingga akan ketemu nilai kekuatan, yaitu 2,96. Untuk kelemahan sama dengan sebelumnya, kita bisa seandainya gitu, misalnya kita bisa masukin aja nilai-nilai yang ada di sana. Caranya sama persis, dibuat rata-ratanya. Nih, ke bawah, di copy, sama. Sehingga kita akan punya nilai untuk kelemahan. Untuk faktor eksternal, sama. Kita lakukan hal yang sama sehingga masing-masing nanti akan mendapatkan nilai kekuatan totalnya berapa, bobot rating kelemahan berapa, dan seterusnya. Taruhlah tadi kita sudah mendapatkan hasilnya, misalnya seperti tadi kita cari bobot ratingnya. Saya ulang lagi.
sehingga akan ketemu nilai bobot ratingnya adalah 2,96. Untuk kelemahan sama tadi dengan yang tadi, bobot rating tinggal mengalihkan aja kalau semuanya sudah dapat. Bobot kali rating. Oke, kita sudah dapatkan. Terus untuk peluangnya sama juga, bobot kali rating. Terlepas dari nilainya berapa, seperti yang sudah kita pelajari di step yang sebelumnya. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai kekuatan. Taruhlah kita kasih warna yang mencolok aja. Misalnya kita kasih warna biru aja deh. Nih, kekuatan 296, kelemahan 332, peluang 3,24, ancamannya 3. Kita sudah ketemu. Kalau kita sudah ketemu, langkah berikutnya adalah kita menentukan berapa koordinat atau nilai dari faktor internal dan faktor eksternal. Contohnya di sini, kekuatan adalah yang positif, kelemahan negatif, eksternal peluang itu yang positif, ancaman yang negatif, maka untuk faktor eksternal kekuatan dikurangi kelemahan. 2,96 dikurangi 3,32 minus 0,36. Kita sudah mendapatkan faktor internal nilainya minus 0,36. Yang berikutnya, faktor eksternalnya total kekuatan dikurangi kelemahan. 3,24 dikurangi 3, 0,21. Ini karena pembulatan, mungkin kita bisa lihat biar lebih jelas, sama-sama dua angka di belakang koma misalnya. 3,24 dikurangi 3,03 ketemu 0,21. Nah, nilai dari X internal, total internal kekuatan kurangi kelemahan, dan eksternal peluang kurangi ancaman, inilah nanti yang akan dipotongkan di diagram SWOT. Kita ingat-ingat nilainya 0,36 dan 0,21. Kita tadi sudah mendapatkan nilai untuk internalnya sebesar minus 0,36 dari kekuatan total dikurangi kelemahan yang ada di sini. Sama juga kelemahan eksternalnya nilainya positif secara total, yaitu peluangnya 3,24, ancamannya 3,03. Nah, data inilah nanti yang akan bisa kita masukkan ke diagram SWOT. Kita contohkan misalnya di sini, saya ambilkan di sini. Nih, terserah kita mau poin-poinnya berapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kita lihat, nilai ke internal adalah 0,3, minus 0,36. Internal adalah yang mendatar, minus 0,36. Mungkin bisa kita gambarkan di salah satu tempat yang di sini, atau bisa juga di sini. Terserah kita mau di mana. Kalau ini poinnya adalah satuannya 1, 2, 3, 4, 5, berarti nilainya ada di sini, seputar sini. Jadi silahkan buatlah, misalnya garisnya ada di 0, minus 0,36 ada di sini, kalau kita mau gambar kecil. Terus nilai dari eksternalnya itu positif 0,21, berarti ada di sebelah atas.
Kalau poinnya mungkin di daerah sini. Nah, dengan dasar itu kita bisa menentukan positioningnya di mana. Jadi 0,31 lebih ke arah sana, atasnya 0, ini, sehingga positioningnya akan kelihatan adalah di pojok atau yang ada di sini. Itulah positioning kita, yaitu di posisi stability tetapi lebih mengarah ke kelemahan. Peluangnya lebih sedikit dan kita punya kelemahan yang besar. Sehingga positioningnya kita tahu ada di stability. Nah, kalau kita sudah mendapatkan positioning ini, sebenarnya penggambaran bisa dilakukan dengan langsung seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Menggunakan tabel. Di Excel bisa ada fasilitas membuat tabel. Tetapi kita tidak bahas bagaimana cara membuatnya, nanti bahasan kita akan terlalu lama. Kita sudah mendapatkan positioningnya yang ada di posisi kuadran kedua, yaitu stability. Perusahaan punya banyak peluang, tetapi secara internal memiliki kelemahan. Dengan dasar positioning inilah, maka kita bisa menentukan grand strateginya bagaimana. Dengan melihat positioning yang ada di stability, yang di kuadran 2, perusahaan punya peluang, tetapi secara internal punya kelemahan. Sehingga kalau kita dasarkan pada teori di kuadran WO, maka kita bisa melihat bahwa grand strateginya adalah dengan positioning yang di stability, maka formulasi strateginya adalah grand strateginya adalah turn around. Bisa dilakukan dengan apa? Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, atau integrasi horizontal. Nah, apa saja strategi-strategi ini nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi di sini kita hanya menemukan positioningnya ini. Atau kalau enggak, silahkan cari secara teori integrasi ke depan apa, integrasi ke belakang apa, dan yang lain-lain. Silahkan pelajari. Selain dengan grand strategi yang terdapat pada analisis SWOT, grafik SWOT, diagram SWOT, yaitu positioningnya ada di positioning yang stability. Grand strategi yang disarankan adalah turn around. Kita bisa juga membuat strategi yang lebih operasional, yaitu dengan membuat matriks SWOT. Matriks SWOT itu mengkombinasikan antara masing-masing elemen di faktor internal dan eksternal. Misalnya kayak contoh yang tadi, posisi kita ada strategi WO. Punya peluang tetapi memiliki banyak kelemahan. Strategi yang bisa dilakukan apa? Di elemen kelemahan yang tadi kita dapatkan, W01, W02 dan seterusnya, atau di peluangnya O1, 02 dan seterusnya, itulah yang kita combine-kan. Karena faktor internalnya yang bisa dikendalikan, maka kita hanya bisa memanfaatkan faktor eksternal kalau itu peluang dengan apa yang kita miliki. Kalau strateginya seperti ini, maka kita memanfaatkan peluang yang ada dengan jalan memperbaiki kelemahan-kelemahan kita atau mengurangi kelemahannya.
Kalau di positioning SO misalnya punya kekuatan dan peluang, itu kasus yang lain misalnya, maka kita harus menangkap peluang dengan segala kekuatan yang kita miliki dan seterusnya. Ini tergantung dari elemen-elemen yang di masing-masing faktor yang ada. Sampai disinilah bahasan kita tentang praktek menyusun analisis SWOT. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di sesi yang lain, atau kalau memang ada request silahkan memberikan komentar. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan meskipun sederhana bisa membuka wawasan kita bersama sehingga mendapatkan formulasi strategi yang objektif. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.